Minggu lalu kita terhenti di bab tentang ajakan Allah untuk memperhatikan alam semesta, ya. Perhatikanlah bagaimana kamu diciptakan dari air nutfah, air mani, ya. Perhatikanlah bagaimana biji-biji itu bisa meletek dan tumbuh jadi pohon. Perhatikan juga bagaimana hujan turun dengan proses yang sedemikian menakjubkan, ya. Air dari laut asin diangkut oleh uap, ya, cahaya matahari dalam penguapan begitu, lalu digiring oleh awan ke pegunungan menjadi air tawar, dan sebagian diserap oleh tanah itu, sebagian dijadikan proses bahan oleh pohon untuk tumbuh dan berproses, ya, menghasilkan energi baru dan tumbuh dan sebagainya. Sebagian lagi ada yang mengalir ke sungai atau ke laut lagi, kan begitu. Kemudian kita diajak juga untuk memperhatikan api, bagaimana api itu bisa menyala dari ranting-ranting kering, dari pohon-pohon kering, kemudian api, dan kenapa api itu sifatnya bisa membakar. Itu Allah mengajak kita berpikir semua itu supaya kita punya. Bahkan dalam ayat disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan dirimu sendiri itu adalah tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ginjalmu, perhatikan hatimu, jantungmu, matamu, telingamu, semua anggota tubuh kita. Afala tubsirun, tidakkah kau pernah menyadari itu? Tidakkah kau pernah memikirkan itu? Tidakkah kau dapat basiroh dari itu? Wa fi anfusikum, bahkan dirimu adalah ayat-ayat Allah. Itu kalau kita ikuti ayat itu, jadi ulama semua gitu. Jadi ilmuwan semua kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Allah. Bukan hanya alam semesta, bahkan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, setelah Allah berfirman dengan ayat-ayat seperti itu, mengajak kita merenungi alam, ya. Kalau bicara alam ini kita sedang dihadapkan kepada sebuah kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang memilukan, ya. Berita terakhir itu yang sangat tragis. Ada videonya. Gubernur Aceh bilang banyak sekali mayat-mayat yang sudah bau di dalam mobil. Itu orang-orang lagi mau kabur evakuasi, air datang. Jadi puluhan mobil dalamnya itu banyak keluarga yang mati di situ. Kebayang nggak saling berpelukan, kemudian menahan pengapnya udara mobil, oksigen nggak ada, ketutup air, kan pintu itu nggak bisa dibuka kalau ada air itu. Banyak meninggal di mobil, dan baunya itu karena sudah berhari-hari sangat membusuk. Kalau orang palid kemudian kebentur kayu, kan itu meninggalnya dalam arti kata ya tragis, cuma tidak setragis orang meninggal di mobil. Di kendaraan yang biasa naiki dia nikmati sehari-hari. Itu benar-benar meruntuhkan, ya, sisi keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang di dalam mobil mau kabur aja itu bahkan lebih tragis daripada orang yang kabur nyelamatin ngaluncatan tanggal kalapa atau mentas gitu. Ternyata di mobil tidak aman. Itu kabar terakhir. Dan data korban itu sudah 1050 yang meninggal. Yang hilang 500 lebih sampai 600. Kemudian belasan ribu bangunan hanyut. Ada beberapa desa yang hilang, nggak ada jejaknya sama sekali. Kalau kita lihat Al-Quran, setidak-tidaknya ada 3 ayat yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama adalah Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas, bahwa kerusakan di bumi dan di laut itu sebab ulah manusia. Ulah manusia.
Bahkan sebagian ekolog, sebagian environmental itu nggak mau ngaku itu bencana, itu adalah kejahatan kemanusiaan plus kejahatan lingkungan. Ayat kedua, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang terjadi, musibah yang menimpa kalian itu adalah hasil tangan kalian sendiri, kerusakan yang kalian buat sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan sebagian banyaknya Allah maafkan. Allah maafkan sebagian besarnya. Sebagian kecilnya Allah tegur kita dengan bencana, dengan musibah. Siapa yang membuat itu hancur? Ayat di ayat lain jawabannya. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnahu tadmira. Apabila Allah berkehendak menghancurkan satu kaum, Allah ingatkan dulu itu mutrafiha. Mutrafiha itu adalah dalam bahasa Arab, mutraf itu orang-orang yang hidupnya mewah, orang-orang yang hidupnya menikmati hasil dari merusak alam itu. Kalau tafsir modernnya itu penguasa dan pengusaha. Buka ayatnya. Apabila Allah hendak menghancurkan satu kaum, diingatkan dulu itu si mutraf itu. Mutraf itu dari kata tarof. Tarof itu yang hidupnya mewah, yang serakah, yang berbahagia, yang senang-senang di atas kerusakan alam. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Lalu dia buat kerusakan itu setelah diingatkan melalui ilmuwan, diingatkan oleh BMKG, diingatkan oleh para ulama, diingatkan oleh orang-orang yang peduli. Tapi diingatkan itu tidak mempan, fafasaku, ngeyel, ngebandel, kekeh, ngerusak juga akhirnya. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka terjadilah itu yang Allah ingatkan itu. Fadammarnahu, dan hancur semuanya. Jadi yang paling bertanggung jawab dari musibah ini adalah al-mutrafin, yaitu penguasa dan pengusaha. Ada yang bilang ini lebih dahsyat dari tsunami, karena di gunung, di darat ya, tidak terprediksi. Nah itu, jadi kita disuruh merhatikan itu air, perhatikan air, perhatikan hujan, perhatikan api, perhatikan pohon, perhatikan kayu, bahkan perhatikan dirimu sendiri, bagaimana kamu diciptakan, bahkan perhatikan fisik kamu sendiri. Di semua itu ada ayat-ayat Allah yang harus kita imani dan harus jadikan pelajaran buat kita. Sebaik-baik manusia terhadap nikmat Allah itu adalah yang bersyukur, yang mensyukurinya dengan cara menjaganya, memanfaatkannya dengan baik, dan berterima kasih kepada Allah dengan cara kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada atau perintahkan kepada kita. Nah, di ayat selanjutnya, wa taj'aluna syukrakum lillahi ala ma razaqakum bihi minan ni'ami annakum tukadzibuna bihi. Nah, ini konteksnya memang tentang orang-orang jahiliyah. Jadi setelah Allah melimpahkan air hujan yang sangat bermanfaat, setelah Allah berikan air buat kehidupan, kemudian Allah hidupkan pepohonan-pepohonan untuk makan dan minum dan seterusnya. Tapi orang-orang jahiliyah malah menjadikan itu sarana berbuat tukadzibun, durhaka. Harusnya nikmat-nikmat yang tadi diceritakan itu jadi sebab kita bersyukur, malah kebalikan. Bagi orang jahiliyah, semua yang tadi disebutkan tadi dijadikan sebagai sarana untuk mendustakan Allah. Adanya nikmat air, nikmat pohon, nikmat kayu, nikmat api, nikmat awan, nikmat tumbuh-tumbuhan,
Harusnya itu menjadi sebab kita mensyukuri nikmat, tapi orang jahiliyah menyebabkan itu sebab dia tukadzibun, durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Fatansibunal matar. Bagaimana bentuk durhakanya orang Quraisy terhadap nikmat karunia Allah yang banyak itu berupa alam semesta itu? Fatansibunal matar ilan nau. Dengan cara mereka menisbatkan apa yang terjadi itu dengan berhala, dengan bintang, dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti ucapan mereka, mutirna binau, kita diberi hujan karena ada berhala anu. Orang jahiliyah gitu bilang. Ini turun hujan gara-gara bintang anu. Jadi kalau ada bintang tertentu itu tanda hujan. Itu keyakinan jahiliyah. Tatayur dengan bintang. Jahiliyah itu memang jagonya tatayur dengan bintang itu. Kalau ada bintang ini bakal turun hujan. Kalau ada bintang ini bakal gempa bumi. Kalau bintang ini, bakal ini. Jadi semua fenomena alam dikaitkan dengan bintang. Maka tidak heran kalau orang jahiliyah menjadikan bintang itu sesembahan. Itu kedurhakaan orang jahiliyah terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan fakta sains membatalkan semua teori mereka. Kalau ada air naik ke permukaan seperti rob di Jakarta itu ya, atau di Pangandaran kalau musim tertentu naik, itu kan sudah tahu ilmunya. Itu lagi ada supermoon, bulan lagi deket-deketnya, gravitasi bulan narik air itu lagi lebih tinggi. Itu kan berarti keyakinan orang musyrik itu hanya sangkaan-sangkaan. Oh, lautnya begini tuh karena ada bintang anu, banjir karena bintang anu, tsunami karena bintang anu, turun hujan karena bintang anu, hujan berhenti karena bintang anu, begitu. Maka orang-orang jahiliyah akidah mereka disandarkan kepada ahli nujum. Tah lamun aya nu sok ngait-ngaitkeun sesuatu jeung bintang eta ahli nujum ngaranna. Jangan jadi ahli nujum, karena ahli nujum itu hakikatnya adalah pelaku sihir. Apa counter dari Rasulullah untuk keyakinan bahwa mutirna binaui, kami diberi hujan karena bintang anu. Rasulullah SAW memberikan counternya, memberikan lebih baik dari apa yang mereka katakan, yaitu kalau turun hujan katakan mutirna birahmatillah. Ini hujan turun karena rahmat Allah. Katakan seperti itu. Hujan ini turun karena rahmat Allah, bukan karena si bintang A, si bintang B, si bintang C. Maka dalam Al-Quran fungsi bintang itu dijelaskan supaya orang tidak salah kaprah. Apa sih fungsi bintang? Ada 3 fungsi bintang itu. Satu adalah penunjuk arah, yang kedua pelempar setan yang mencuri dengar dari langit, yang ketiga penghias semesta biar indah. Kenapa keterangannya seperti itu? Karena orang jahiliyah menganggap bintanglah penyebab segala sesuatu. Hujan turun dikaitkan dengan bintang. Hujan ra'at dinisbatkan pada bintang. Musibah dinisbatkan, semua fenomena alam nisbatnya ke bintang. Maka Allah jelaskan fungsi bintang dengan sederhana. Hei orang-orang jahiliyah, hei orang-orang musyrik, bintang itu aku jadikan buat 3 hal. Satu penunjuk arahmu, yang kedua adalah penghias angkasa bagimu, yang ketiga pelempar setan. Sederhana. Andaikan umat jahiliyah itu adalah umat saintis, penjelasannya akan rinci. Bintang itu untuk apa? Mungkin segala macam tuh. Teori-teori astronomi dijelaskan, konsep-konsep astronomi dijelaskan. Tapi karena ayat itu turun kepada orang jahiliyah yang mereka buruk sangka kepada Allah Ta'ala dan mengatakan bahwa ini hujan bukan karena rahmat Tuhan, ini karena bintang. Itulah kemusyrikan mereka. Kemusyrikan mereka itu menjadikan selain Allah sebagai penentu turunnya karunia ataupun hilangnya karunia. Jadi itu bantahan Rasulullah SAW ketika orang jahiliyah mengatakan bahwa bintang itu hujan itu turun dengan bintang kada wa nau'i kada dan bintang kada.
Fahalla idza wasalatir ruh al-hulqum. Nah, setelah Allah menjelaskan kelakuan orang jahiliyah yang mengkaitkan gejala alam dengan bintang-bintang atau yang kita sering sebut dengan ilmu nujum, dan orangnya adalah al-munajjimun. Kita nyebutnya adalah ahlun nujum. Satu level dengan dukun itu, dengan sihir, satu level itu ahli nujum itu. Itu Rasul SAW, maksudnya Allah SWT menurunkan ayat kepada Rasulullah sebagai teguran, fahalla idza wasalati ruh al-hulqum. Ingat suatu hari nanti roh kamu, nyawa kamu kalian balagotil hulqum, akan sampai di tenggorokan. Allah ingatkan tuh kedurhakaan setelah tidak bisa diingatkan dengan ayat-ayat tadi, Allah ingatkan dengan cara yang lebih tegas. Ingat, kamu akan sampai rohmu itu ke tenggorokan. Dalam bahasa Arab namanya gorgoro yugorgiru, gergeran. Itu nyawa sudah di situ tersedak. Nah, kalau sudah nyawa tersedak seperti itu, taubat nggak berfungsi lagi. Dalam hadis, sesungguhnya taubat itu akan bermanfaat selama-lamanya malam yugorgir, sebelum napas gergeran di tenggorokan. Fir'aun juga taubat ketika sakratul maut itu taubat. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi enggak bermanfaat kan? Dalam ungkapan lain, amantu bima amanat bihi Banu Israil. Aku percaya sama Tuhannya Bani Israel. Tapi napas sudah di kerongkongan, yang enggak berfungsi, enggak berguna. Jadi taubat itu akan terus diterima oleh Allah sebelum napas di kerongkongan, atau secara lebih luasnya sebelum matahari terbit dari barat. Wa antum hina idzin tandurun, dan kamu akan melihat kematian itu. Tafsirnya adalah wa antum fi dzalikal waqt tandurunal muhtadir baina aidikum. Kalian akan melihat orang yang sedang sakaratul maut, kepayahan dengan dirinya ketika ruh lepas dari badan. Kalian akan lihat sendiri orang-orang seperti itu. Jadi setiap kita dapat menyaksikan, kalau mau menyaksikan bagaimana ruh itu keluar dari badan orang lain, maksudnya orang sakratul maut itu kita bisa saksikan. Semoga jadi pelajaran kan begitu. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan malaikat itu lebih dekat ke orang mayit itu daripada kita. Jadi kalau kita ada yang meninggal dunia, ngumpul keluarga, malaikat mah lebih dekat daripada kita semua yang hadir di situ. Maka penting sekali memastikan malaikat itu jadi pendamping yang baik saat kita meninggal dunia. Bukan hanya malaikat penunggu ajal saja, pencabut ajal, bukan. Tapi yang kita harapkan malaikat penenang saat kita sakaratul maut. Ada dua keterangan tentang ini. Satu, dalam surat Al-Quran, Allah berfirman, bagi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, kami akan kirimkan malaikat yang menenangkan saat kematiannya. Allah takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut. Kata malaikat tuh saat kita sakaratul maut diingatkan, kamu jangan takut. Kami para malaikat menunggu kamu, membuat kamu tenang, membuat kamu nyaman. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih juga terhadap apa yang kamu tinggalkan, keluarga, harta benda. Enggak usah sedih, kami yang menjaganya gitu. Nanti orang-orang yang seperti itu, orang-orang istiqomah sebelum meninggal dunia, yang ngerubunin itu malaikat-malaikat yang menenangkan. Jumlahnya banyak. Diingatkan, kamu enggak usah takut. Kematian itu mudah, alam kubur itu indah, kemudian akhirat juga akan lebih indah bagi kamu. Ditenangkan, makanya meninggalnya ceria, tenang. Dan kamu gak usah sedih, keluargamu ada yang jaga, istrimu ada yang jaga, anak-anakmu kami jaga, harta bendamu, warisanmu kamu jaga semua, rumahmu kami jaga. Itu malaikat yang akan hadir saat kematian kita, kalau kitanya istiqomah. Kalau tidak, malaikat itu nggak ada, malaikat yang menenangkan itu nggak ada.
Karena Allah khususkan mereka untuk orang yang istiqomah. Maksud istiqomah itu adalah sampai akhir hayat dalam on the track gitulah. On the track. Keterangan kedua dalam sebuah riwayat, Aisyah meriwayatkan, apabila Allah menghendaki seseorang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, 1 tahun sebelumnya Allah kirimkan malaikat untuk membimbing dia dalam kebaikan. Malaikat hidayah. Malaikat hidayah itu. Maka lamun aya 1 tahun terakhir bageurna ngabageran, nah malami deui. Tapi itu tanda baik, tidak apa-apa. Jadi orang-orang yang Allah ingin matinya itu husnul khatimah, itu 1 tahun dikondisikan tuh sama malaikat itu. Dimudahkan berjamaahnya, dimudahkan sedekah zakatnya, dimudahkan thalabul ilmi, dimudahkan sholat tahajud, dimudahkan sholat witir, dimudahkan berbesar hati, dimudahkan untuk tidak sombong, untuk menjaga sikap adab dan akhlak, dimudahkan jaga lisan. Itu setahun sebelumnya dikondisikan sama malaikat, supaya nanti pas ajal tiba dia sudah siap menghadap Allah. Itu maksud hadis, man sa'ida liqa Allah sa'idallah liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang kariha, yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kita semua takut mati ya Rasul. Bagaimana mungkin senang, bahagia berjumpa Allah dan ada yang tidak senang berjumpa dengan Allah, sehingga Allah tidak senang berjumpa dengan. Kata Nabi SAW, bukan begitu Aisyah maksudnya. Maksudnya adalah orang-orang beriman akan dikondisikan di akhir hayatnya senang dan ingin cepat diambil nyawanya. Karena sudah senang dan bahagia berjumpa dengan Allah, itu maksudnya. Bukan tiba-tiba kita senang mati, bukan, tetapi dikondisikan supaya dia siap menghadapi kematian dan meminta agar itu disegerakan. Itu maksud ucapan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Bukan begitu Aisyah maksudnya, bukan setiap kita ingin segera meninggal, bukan, tetapi orang-orang yang tadi disebutkan akan dikondisikan dia senang dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Man sa'ida liqa Allah sa'ida Allahu liqa. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengan dia. Malaikat hidayahnya itu satu atau banyak? Wallahu alam. Kalau melihat konteksnya sepertinya satu. Barang siapa yang ingin dikehendaki meninggalnya husnul khatimah, Allah kirimkan malaikat 1 tahun sebelum kematiannya untuk muwafik, untuk menunjukkan dia ke arah taufik, ke arah hidayah, ya, supaya wafatnya itu dalam keadaan siap. Itu searah dengan maksud firman Allah Ta'ala, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, apa itu? Ada yang jatuh ya? Kalau saudara itu Ya. bisa lama nggak temannya? Ya. Beberapa hari atau? Beda-beda. Gitu, Beda-beda. hari itu. Dalam hadis yang panjang, Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis yang sebenarnya hadis ini hasan ya, tetapi karena banyak periwayatannya sehingga dia naik jadi sahih. Di hadis itu disebutkan, hadisnya panjang, bahwa ketika orang beriman itu sakratul maut, itu Allah utus 2 malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Yanzilu malakani wa ma'ahuma kafanun minal jannah. DKM ada kafan, tapi itu kafan fisik. Ya, yang dimaksud di sini itu kafan yang gaib, kafan dari surga. Tapi kalau kita pakai kaidah bahwa setiap ungkapan itu dimaknai hakikinya, ya malaikat benar-benar bawa kafan dari surga. Lalu dia sampaikan kepada orang tersebut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah dengan selembut-lembutnya.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah kamu dari jasad tersebut dengan selembut-lembutnya. Dalam hadis itu seperti air keran netes. Jadi orang beriman meninggal dunia itu seperti tetesan air ke batu itu, celak. Celak, celak, celak. Bahkan kalau mujahid fisabilillah, itu kematian itu rasanya hanya seperti digigit semut. Sakitnya itu hanya digigit semut. Sampai Rasul bersabda, para mujahid yang meninggal di medan syahid perang ini, dia bercita-cita, berharap, berangan-angan, summa jahada fayuktal, summa jahada fayuktal, summa jahada fayuktal, agar jihad lagi, mati lagi, jihad lagi, mati lagi, jihad lagi, mati lagi. Karena apa? Karena matinya nikmat. Cuman seperti sensasi gigit semut. Kayak gimana sih gigit semut? Itu hungkul meninggalnya. Sementara karunia Allah bagi para syuhada besar sekali gitu. Setiap orang yang mati syahid selalu menginginkan balik ke dunia, jihad lagi, mati lagi, jihad lagi, mati lagi, jihad lagi, mati lagi. Dan rasa kematian itu hanya seperti gigitan semut. Itu mujahid secara khusus. Adapun orang beriman secara umum itu kakotrotil ma, seperti air netes itu. Kemudian dia ruhnya itu keluar, dibungkus oleh kafan dari surga tadi, oleh kedua malaikat tersebut dibawa ke langit. Ini pernah saya ceritakan kisah panjangnya ya. Dibawa ke langit. Kemudian setiap langit itu para malaikat bertanya, "Ma hadzal ruhu thayyibah?" Ini ruh siapa yang wangi sekali? Langit kedua. Nanya lagi, "Ini ruh siapa?" Sengit, wangi. Sampai ketujuh, malaikat hanya menjawab, "Hada fulan bin fulan, abdun soleh." Ini ruhnya si fulan bin fulan, orang soleh. Terus sampai ke atas. Nah setelah menembus langit ketujuh, itu malaikat menghadap Allah. Dan Allah bertanya. Pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memuliakan orang tersebut. Ditanyain namanya. Jadi kalau orang nanya sesuatu itu bukan berarti tidak tahu, bisa jadi ingin mengapresiasi saya tugasnya gitu. Ruh siapa ini malaikat? Ini ruh hambamu yang soleh ya Allah. Oh baik, catatkan dia dalam kitab namanya Iliyin. Uktubhu fil Iliyin, tulis dia di Iliyin. Maka ditulis namanya itu dalam daftar buku namanya Iliyin, tulis. Mudah-mudahan kita semua ada di absen itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah ditulis di Iliyin, Allah izinkan kembalikan ruhnya ke alam kubur. Maka ruh itu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur untuk melewati proses namanya su'alul qabri, pertanyaan kubur, yang kita kenal dengan man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Jawaban yang benar adalah Rabbi Allah, Muhammadun Rasuli wa Nabiyyi, dan Al-Islamu Dini. Rabbi Allah wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu Dini. Itu jawaban yang benar. Tapi itu tidak bisa dihafal cangkem. Walaupun di dunia ini sudah hafal cangkem beribu-ribu kali, di sana kalau dia bukan orang yang lurus, bukan orang yang mustaqim, nggak bisa jawab. Apalagi orang yang munafik, nggak bisa jawab. Islamnya hanya Islam KTP, nggak bisa jawab walaupun dia ngapalin seumur hidupnya. Kalau orang beriman walaupun tidak ngapalin akan hafal dengan sendirinya. Apa dalilnya? Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullah alladzina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menguatkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit. Kapan? Fil hayatid dunya berupa istiqomahnya, wa fil akhirah, dan di akhirat berupa pertanyaan kubur itu. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqomah di alam kubur akan lancar menjawab tanpa dihafalkan. Tapi orang-orang munafik atau kafir walaupun hafal cangkem 100 tahun ngapalkan, di sana tidak akan bisa jawab.
Jadi nggak usah dihafalin Pak, nanti juga hafal sendiri, gitu, otomatis gitu. Apa pertanyaannya? Bahasa Arab, ya bahasa Arab. Laisa lahu turjuman, tanpa penerjemah. Gimana dong caranya? Orang beriman akan dibisakan bahasa Arab. Nah, jadi tanpa turjuman itu, kata dari hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa akan berdiri orang itu di hadapan Tuhannya walaisa bainahuma turjuman, tanpa penerjemah. Berarti itu bahasa Allah akan berbicara dengan kita itu bahasa Arab. Bahasa Arab berarti. Karena Allah SWT menurunkan kitabnya dalam bahasa Arab. Sementara kita bahasanya bahasa Indonesia. Sementara kita dengan Allah tidak ada terjemah, berarti itu bahasanya bukan bahasa kita. Yang ditanyain itu bukan bahasa kita, bahasa Arab. Tapi orang beriman akan dibisakan. Nanti Pak Didi tiba-tiba lancar bahasa Arab di akhirat, Pak Didi kalem, aman tuh. Bisa bahasa Arab nanti. Di akhirat. Jadi dibisakan bahasa Arab. Jadi tidak usah tidak usah terlalu takut. Aduh nanti saya ditanya malaikat nggak bisa bahasa Arab gimana? Nah, akan bisa dengan sendirinya. Tetapi di dunia belajar bahasa Arab hukumnya wajib karena Quran turun bahasa Arab. Kaidah usul fikih mengatakan kalau sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya jadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Memahami Quran wajib hukumnya bagi orang yang sudah bisa membaca. Dan memahami Quran yang benar tidak mungkin tanpa bahasa Arab, maka otomatis bahasa Arab kebawa wajib oleh hukum tersebut. Al-wasilah lahu hukmul ghayah. Al-wasilah laha hukmul ghayah. Bahwa yang namanya sarana dan alat dapat memiliki hukum sama dengan tujuannya. Tujuan kita paham Quran, maka sarana memahami Quran juga menjadi wajib secara otomatis. Tapi ya kalau merasa kesulitan dan sudah mentok, sudah ada uzurnya, ya Allah saya sudah belajar bahasa Arab tapi itu bisa-bisa lain lagi teman. Nah, iya mah can diajar-ajar, tidak ada usaha, ya masih kena itu kewajiban itu. Masih melekat pada kita. Jadi setidaknya kita punya hujah, ya Allah saya sudah belajar nanti paham-paham gitu. Nah, itu sudah punya hujah, sudah punya argumen, sudah punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Ta'ala bahwa wa nahnu aqrabu, dan kami, malaikat maksudnya, aqrabu ilaihi, lebih dekat dari sang mayit itu, minkum, daripada kalian wahai keluarga. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat kami. Jadi ini dalil bahwa pada prinsipnya malaikat itu tidak dapat dilihat oleh kasat mata kecuali orang tertentu lihikmatin, dengan hikmah tertentu. Artinya Allah punya tujuan memperlihatkan malaikat kepada orang ini. Jadi di antara kita ada yang bisa malaikat kalau Allah izinkan. Tapi secara umum manusia tidak dapat melihat malaikat. Ini dalilnya, walakin la tubsirun. Kamu tidak dapat melihatnya. Itu berlaku pada jin juga. Pada prinsipnya jin itu tidak dapat dilihat. Kecuali kondisi tertentu. Satu, jin yang merubah diri jadi makhluk kasar. Yang kedua, dalam diri kitanya ada jin. Itu ya. Tapi secara umum tidak bisa. Sebagaimana malaikat tidak dapat dilihat, jin juga tidak dapat dilihat. Jadi kalau ada yang mengklaim melihat jin itu perlu dipertanyakan ya. Pada prinsipnya tidak. Ini dalilnya, walakin la tubsirun, kamu tidak dapat melihat. Ada keterangannya di sini. Al aslu, pada dasarnya annal bashar, bahwa manusia la yarawna, tidak dapat melihat al malaikah, malaikat, illa kecuali in arada, Allah inginkan, Allah kehendaki, li hikmatin, dengan tujuan tertentu. Ya. Seperti Rasul melihat malaikat turun dari langit berupa lampion-lampion ya, terlihat seperti lampion. Seperti Rasul melihat malaikat Jibril yang ada di horizon ya, di angkasa begitu. Ketika menanti turunnya wahyu dan lain-lain sebagainya. Tarji'una falaula in kuntum ghairu madin. Ini kembali Allah mengingatkan orang-orang jahiliyah. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran tuh, tidak merasa bertanggung jawab dengan kedurhakaanmu?
setelah Allah berikan tanda-tanda kekuasaan, ayat-ayatnya di alam semesta? Kenapa tidak jadi bahan untuk kalian berpikir, merenung, kemudian tarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil hikmah dari itu. Dan kalian punya tanggung jawab untuk itu. Tanggung jawab kepada Allah taala terhadap nikmat-nikmat yang diberikan tadi, alam semesta, kemudian karunia-karunia yang lain, itu kita punya tanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan cara syukur melalui ibadah, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tarji'unaha in kuntum shodiqin. Harusnya dengan tanda-tanda tersebut orang kembali kepada Allah, sadar ya. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang muqarrabin, kemarin kita bahas minggu lalu bahwa manusia nanti di akhirat terbagi 3 kelompoknya. Ashabul yamin, bukan yamin manis, itu membaso ya. Ashabul yamin itu kelompok kanan. Ada ashabul shimal, kelompok kiri. Ada yang di atas itu semua apa? Al-muqarrabun. Jadi kelompok manusia itu ada 3, ada yamin, ada shimal, ada muqarrab. Lagi-lagi muqarrabin di sini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma in kana minal muqarrabin, dan adapun orang-orang yang muqarrabin. Tafsir muqarrabin kemarin ada 4, ada yang masih ingat siapa saja muqarrabin? Oke, cuangin heula menjelaskan. Para nabi, terus siapa lagi? Pengikut setiap para nabi. Yang ketiga siapa lagi? Orang-orang soleh ya. Yang keempat awwaluhum ilal masajid, orang-orang yang antusias pergi ke masjid. Kita bukan para nabi, kita bukan para pengikut setia nabi, kita bukan murid-muridnya yang setia, kita juga bukan Ali bin Abi Thalib. Maka yang masih mungkin kita raih adalah awwaluhum ilal masajid, orang yang segera memenuhi panggilan-panggilan Allah di masjid-masjid. Awwaluhum. Dan yang kelima, tafsir al-muqarrabin adalah disebutkan oleh Nabi, disebutkan nama-namanya. Di situ ada Yusa bin Nun, yaitu muqarrabinnya Musa alaihissalam. Ada Ilyasin, muqarrabinnya Isa alaihissalam. Ada Ali bin Abi Thalib, muqarrabinnya Rasulullah SAW. Itu tafsir kelima. Jadi ada 5 tafsir. Yang sangat mungkin kita raih itu yang keempat, awwaluhum ilal masajid. Semangat ke masjid. Terpaut ya waktu kita bahas ya ke masjid. Farauhu wa raihanu wa jannatu naim, bagi mereka adalah rauh, kenikmatan, wa raihan, kenyamanan, wa jannatu naim, dan surga yang penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Allah mengirim salam kepada ashabul yamin. Malaikat mengirim salam kepada ashabul yamin. Para nabi mengirim salam kepada ashabul yamin, dan mereka pun saling berkirim salam. Dan salamnya ahli surga adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulun min hamim. Adapun orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka nuzulun min hamim, tempat tinggal mereka adalah hamim, neraka yang menyala-nyala. Wa tasliyatu jahim, dibebaskan ke neraka jahim. Tasliyatu pakai sod ya, bebaskan ke jahim. In hadah lahuwal haqqul yakin. Ini hakul yakin. Kan yakin itu ada 3 derajat, Pak. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau ilmu yakin itu dari pengetahuan. Bagi yang belum haji umrah, mohon maaf, di Mekah ada Ka'bah. Lalu diyakini, nah itu ilmu yakin. Yakin di Mekah ada Ka'bah, tapi belum melihat, itu ilmu yakin. Kalau sudah berangkat umrah atau haji, semoga Allah mudahkan, itu sudah melihat Ka'bahnya, itu ainul yakin. Kalau sudah datang ke Ka'bah, apa ini namanya, masul Ka'bah atau mencium Hajar Aswadnya, itu hakul yakin. Hakul yakin. Wanita juga sama, kalau baru naksir-naksir dengar namanya itu baru
ilmu yakin. Kalau sudah antum lamar itu ainul yakin, sudah kelihatan, sudah nazar khitbah. Kalau sudah antum nikahi, sudah malam pertama tak antum udah hakul yakin itu. Itu baru nikah hakul yakin itu. Surga pun neraka pun demikian. Sekarang kita baru ilmu yakin nih. Udah belum melihat. Kematian juga masih ilmu yakin sebelum kita melihat orang meninggal dunia di depan kita. Nanti kalau sudah benar-benar kematian, nah itu baru inna hadza lahu haqqul yakin. Surga pun demikian. Kita masih ilmu yakin. Nanti ainul yakin. Nanti kalau sudah di sana baru inna hadza lahu haqqul yakin. Nah, Allah sudah potong kompas itu. Allah katakan surga neraka itu haqqul yakin. Tinggal iman kita kepada Allah atau kurang atau pas ataupun tidak beriman sama sekali pada Allah. Kalau kita memang beriman kepada Allah dan Allah sebutkan surga neraka itu hakul yakin, wajib kita percaya bahwa surga neraka itu hakul yakin adanya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka solusi dari itu semua adalah banyak-banyak tasbih kepada Allah yang Maha Azim. Selalu bahwa perintah Allah itu fasabbih. Banyakin bertasbih. Dan zikir para nabi itu adalah bertasbih kebanyakan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekurang-kurangnya pengingat bagi kita dan semakin dekat dengan Al-Qur'an semakin bodoh kita ini. Semakin mendalami Al-Qur'an semakin tidak tahu kita ini. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di atasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.